Kita lanjutkan seri camp kita untuk bagian kedua ini. Dan ini merupakan lanjutan dari bagian pertama sebelumnya. Dan sama seperti bagian pertama, tolong fokus, perhatikan baik-baik, sehingga nantinya menjadi suatu rangkaian daripada cerita suatu proposal kredit. Mari kita ikuti bersama-sama. Setelah kita melakukan analisa finansial, terutama historicalnya, maka kita akan masuk ke financial projection. Lagi-lagi saya tekankan, ini jika perusahaan mempunyai pinjaman jangka panjang, Anda harus melakukan ini. Dan ada kalanya nasabah komersial corporate untuk bank-bank besar, walaupun tidak ada pinjaman jangka panjang, mereka tetap melakukan analisa projection atau future trend analysis. Dan ini perlu untuk menguji yang istilahnya stress test analysis daripada nasabah kita. Nah, pada intinya proyeksi daripada finansial ini bertujuan untuk menilai, mengevaluasi kemampuan nasabah dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya. Financing payment itu yang utama kepada seluruh krediturnya. Ingat, financing payment adalah cicilan pokok dan bayar bunga ke semua bank yang ada, ya. Baik itu pinjaman yang sudah ada sekarang dan mungkin termasuk pinjaman yang akan kita berikan nanti. Jadi totalnya. Tentunya finansial ini juga melihat kecukupan cash flow-nya dalam membiayai operasional daripada usaha itu sendiri. Tergantung dari bank Anda dan besarnya kredit yang Anda berikan. Untuk kredit-kredit yang jumlahnya besar, biasanya dipakai projection yang komprehensif. Banyak, kita bikin asumsi utamanya aja ada banyak 2 lembar. Anda bisa lihat di gambar video ini. Dan seluruh aset liabilities harus dijabarkan asumsinya. Sedangkan untuk nasabah low komersial atau SME, kita gunakan format yang simple cash flow projection, bukan comprehensive financial projection. Jadi tidak semua finansialnya, aset, liabilities, income statement, dan asumsi, tapi cukup simple cash flow-nya. Jadi hanya 1 lembar, tidak banyak. Bagian yang ke-9 daripada proposal kredit kita adalah collateral evaluation, evaluasi jaminan. Dan di sini saya membuat urutan sesuai dengan kurang lebih yang paling solid, yang paling gampang dijual atau paling tinggi nilainya, sampai mungkin yang terendah. Mari kita bahas satu persatu dan ingat di pelajaran kolateral itu sudah dibahas tentang appraisal, menilai kolateral, liquidation, menilai nilai likuidasinya, dan memonitor kolateral tersebut. Dan apapun kolateral yang kita terima harus kita perhatikan jenisnya, tipe kolateral. Karena ada 3 risiko utama daripada kolateral. Price, harganya turun. Quality, di mana kualitas daripada barang yang menjadi jaminan merosot. Sehingga susah atau tidak bisa dijual. Dan ini kadang-kadang orang berpikir quality ini hanya seperti untuk stok barang, bahan bangunan, tidak mempertimbangkan hal seperti tanah dan bangunan. Dan kita lihat sendiri, banyak jaminan, entah pabrik, tanah bangunan, toko, rumah, yang kebanjiran. Yang jalannya ditutup
karena diambil sebagian besar untuk flyover, jalan layang, jalan tol. Atau yang mungkin tadinya bisa parkir, tidak bisa parkir. Tanah dan bangunannya tidak berkurang secara ukuran, tapi kualitinya karena ada pengaruh-pengaruh faktor tadi menyebabkan dia tidak bisa atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Kemudian quantity, barang yang kita ambil jadi jaminan, jumlahnya, kuantitinya menurun. 3 risiko utama tersebut harus Anda perhatikan di dalam Anda mengevaluasi jaminan apapun yang Anda terima. Mari kita masuk ke jaminan pertama, deposito. Yang pasti biasanya kita pertimbangkan mata uangnya dan kita mempunyai sertifikat deposit, jadi mata uangnya dan sertifikat nilai rupiahnya jelas tercantum di situ. Dan tentunya Anda harus menentukan berapa margin depositnya. Ada bank yang berani 100 back to back loan. 100% pinjaman sesuai dengan nilai deposito. Tapi sebagian besar bank akan memberikan margin. Mungkin range-nya antara 95 sampai 98%. Dan bank saya dulu, bank asing, memberikan margin kurang lebih jaminan deposito minimum. Itu sekitar 2 atau 3% di atas pinjaman. Yang kedua, bank garansi. Yang harus Anda perhatikan, bank siapa yang memberikan garansi? Jadi bank penerbitnya, issuing banknya. Karena kita perlu tahu rating bank itu bagus atau enggak. Ada kemungkinan kita menerima bank garansi, kita kenyatakan oh aman karena ini digaransi oleh bank A, B, C. Ternyata bank itu bangkrut dan kita enggak dibayar. Jadi dari waktu ke waktu setiap tahun perlu dievaluasi. Dan ini Anda perlu berkonsultasi dengan bagian internal Anda yang namanya Financial Institution Division. Di situ mereka tentukan bank mana boleh kita terima bank garansinya dan berapa jumlahnya. Tanah bangunan, apa yang harus Anda pertimbangkan? Ingat pada pelajaran covenant, kita belajar tentang objektif, tujuan daripada covenant, afirmatif covenant, negatif covenant, dan 7 prinsip utama covenant yang harus dipenuhi. Artinya, sewaktu kita memberikan covenant, ada 7 rules dan semuanya harus dipenuhi oleh covenant apapun yang Anda cantumkan di dalam suatu perjanjian kredit. Secara singkat, saya bahas di sini. 1, smart up namanya, smart up. 1, simple. Simple artinya setiap covenant itu jelas, satu covenant, satu poin yang kita minta. Jadi jangan ada covenant nanti misalnya setiap tanggal 10 perusahaan harus menyerahkan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan stok barang, rekening koran. Itu ada 4-5 macam loh. Jadi mendingan kalau hal itu terjadi, one point at a time. Apa? 1A, laporan rekening koran. 1B, laporan pembelian. 1C, laporan penjualan. Jadi jelas poin mana yang dilanggar nantinya. One point at a time. Yang kedua, seluruh covenant itu harus measurable, bisa diukur. Apa sih yang mau diukur? Yang mau diukur tuh harus jelas, tanpa ada keraguan, tanpa ada argumen. Dia melanggar atau dia mematuhi, jelas di situ. Yang ketiga, smart up. A-nya adalah agreeable atau acceptable. Covenant yang kita berikan, nasabah tuh mengerti dan setuju itu ada. Dan dia mau menerimanya sehingga dia akan mematuhi covenant tersebut. Yang keempat, reasonable. Jadi kalau kasih covenant tuh yang reasonable lah, jangan aneh-aneh. Jangan bikin nasabah tuh nggak bisa mematuhi. Misalnya aja, Pak, kredit kita cairin 100 miliar ya Pak. Tapi di sini Bapak diminta store modal 50 miliar. Padahal kita tahu dia nggak punya duit 20 miliar aja nggak ada, gimana mau store 50 miliar? Pak, setiap tanggal 5 serahkan laporan order barang ya Pak. Kita tahu dia menyusun laporan dari cabang-cabangnya aja butuh waktu 2 minggu. Ya pasti dilanggar. Jadi covenant itu harus reasonable. Anda harus pikir dengan common sense Anda. Bakal dilanggar nggak? Bisa dipenuhi atau enggak? Smart T, huruf T, time frame. Kapan dia mau atau harus mematuhi covenant tersebut? Ingat 4 tanggal tadi.